Inilah peristiwa meninggalnya Irma Bule yang kini menggemparkan publik karena sang pedangdut asal Karawang dipatok ular king cobra. Seperti apa kronologi meninggalnya Irma Bule dipatok ular king cobra saat manggung? Seperti apa pula histeris ibunda Irma Bule meratapi kepergian Irma Bule? Simak liputan tim Silek dari Karawang berikut ini. Inilah peristiwa naas yang kini menggemparkan publik di mana Irma Bule pedangdut asal Karawang tiba-tiba digigit ular king cobra saat menyanyi di atas panggung Minggu malam kemarin. Pasca digigit ular paling berbisa di dunia itu, setengah jam kemudian sang biduan pun seketika meninggal dunia karena racun ular king cobra ternyata menyebar dengan begitu cepat ke seluruh tubuhnya. Lantas seperti apa sebenarnya kronologi Irma Bule digigit ular king cobra saat menyanyi di atas panggung? Seperti apa tangis Acong, Master of Ceremony atau MC yang melihat langsung kejadian Irma Bule digigit ular king cobra? Kabarinnya jam 12 rumah. Kalau begitu teh bawa ke UGD teh wah tang ini kurang bagus ininya ya kalau diikat ngasah di sini atau di sini diikat gitu bawah gitu saya kaget pingsan ibu tuh. Ini bagaimana sih? Ya, ambil. MC Irma penyanyi. Jadi kalau manggung bareng kita saling ledek, saling apa gitu. Tapi dalam artian bercanda gitu ya. Sebelum dia nyanyi tampil pakai ular host musik dulu. Nah di host musik itu si ularnya keinjak pas nari. Si badan sama ekor ularnya keinjak. Jadi otomatis si ular jadi agak ganas gitu ya. Si ular lagu pertama dimasukin ke karung sama pawangnya, terus tampil lagi lagu kedua, lagu goyang heboh, langsung dia akan turun panggung. Nah di situ nggak tahu kenapa si ular itu memang udah beringas, udah ganas, jadi langsung matok bagian paha kanan kalau nggak salah. Dilepasnya juga susah. Nah setelah bisa dilepas ular, Irma masih biasa-biasa aja mah, nggak ada respon sakit atau gimana, nggak ada. Malah sempat saya sama teman-teman nanya, "Le, kamu nggak apa-apa?" Saya bilang begitu. Terus si Irma jawabnya, "Alah haula aja," katanya gitu. Ular kobra itu adalah neurotoksin, di mana neurotoksin itu bisanya dapat langsung menyerang susunan saraf pusat. Setelah menyerang susunan saraf pusat akan menyebabkan gagalnya pernafasan dan gagalnya fungsi jantung. Jadi yang saya rasa yang fatal dalam kasus ini adalah karena jenis racunnya sendiri dan penanganannya juga mungkin tertunda. Tergantung dari banyaknya bisa yang dikeluarkan oleh ular dan tergantung dari reaksi tubuh korban sendiri. Bisa saja kalau bisanya itu sangat banyak, maka langsung menyerang sistem saraf pusat, maka bisa langsung meninggal juga. Ya saya kaget lah, pertama maksudnya kaget dalam artian ya biasanya penari atau penyanyi yang pakai ular itu memang sudah tahu dan sudah tahu resikonya, tahu tekniknya. Jadi kalau sampai tergigit ini pasti ada sesuatu. Yang saya pengen tahu juga ini kenapa sampai gigit. Akhirnya saya cari beritanya dan ternyata itu karena nggak sengaja keinjak. Nah itu kan ada sebabnya kan, karena keinjak ya memang nggak sengaja kan, karena keinjak lalu menggigit gitu. Pesen pokoknya buat semua penyanyi yang memang mengikuti pakai ular, hati-hati, dan bagi Dewi sendiri, Dewi lebih waspada dan lebih hati-hati. Sebelum sang ular menggigit, menurut kesaksian MC di tempat itu, pada lagu pertama ekor ular king cobra sempat terinjak dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam karung. Dan pada lagu kedua itulah kejadian naas menimpa Irma Bule, di mana ular king cobra yang dikeluarkan kembali dalam karung tiba-tiba menjadi ganas dan mematok kaki kanan sang pedangdut.
Lantas benarkah ular king cobra yang menggigit Irma bukanlah ular yang biasa digunakannya saat manggung, melainkan ular yang disiapkan oleh panitia acara? Enggak tahu. Enggak tahu orang baik apa enggak, Neng teh. Jadi eta mah sanes bawa Neng. Jadi dinu gaduh hajat gitu perti nanti Neng mah cuma nari hungkul. Mohon orang nanti entos aya dinu hajat gitu. Jadi biasa namanya anaknya Lira sareng abah gitu nu gaduh orai. Da Neng mah teh gaduh orai ngan gaduh guruna gitu. Kalau memang untuk ularnya dia bawa sendiri dan ya ada ininya sendiri gitu. Pawangnya gitu. Memang udah dari pertama gitu. Dan setiap kalau pentas dengan jobnya untuk nari ya dia punya dia gitu. Nggak ada, justru ya ditaruh ya di pawangnya itu gitu. Jadi intinya diurus di sana. Kematian sang biduan berusia 29 tahun yang memang sudah terbiasa menari dengan ular selama 7 tahun itu memang membuat keluarga begitu kehilangan. Inilah tangis histeris Encum, Ibunda Irma Bule saat melihat perlengkapan manggung sang anak yang masih lengkap berada di dalam lemari. Ini sepatu-sepatu Neng. Ini sepatu-sepatunya Neng. Iya, sama kayak itu. Oh ya. Pasti turut prihatin ya. Semoga aja nggak terjadi lagi, keulang lagi. Berprofesi sebagai penyanyi dangdut yang memakai ular saat manggung, seperti apa kisah miris Irma Bule yang kabarnya hanya dibayar Rp500.000 saat manggung? Benarkah peristiwa naas yang menimpa Irma Bule membuat Dewi Sanca yang juga kerap menggunakan ular ketika di atas panggung kini dilanda rasa takut? Terbiasa manggung bersama ular king cobra, begitulah Irma Bule mencari nafkah dari panggung ke panggung. Tetapi benarkah aksi Irma yang mempertaruhkan nyawa di atas panggung ternyata hanya dibayar Rp500.000? Lantas benarkah kejadian yang menimpa Irma Bule membuat Dewi Sanca yang kerap manggung bersama ular kini dilanda rasa takut akan keselamatannya?